pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dari KPW Karangmindi yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah di gereja, tetapi juga dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari jemaat semua yang mengikuti ibadah saat ini di rumah masing-masing. Atas berkat dan kemurahan Tuhan, kita bersyukur karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah Minggu pagi Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo 8 November 2020. Saat ini adalah minggu kedua di bulan November dan mungkin juga Bapak Ibu sama dengan saya, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun gitu ya. Kalau kita menghitung, kita melihat kembali dari awal tahun sampai hari ini, betapa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pasti jawabannya sama, tidak terhitung, karena sangat luar biasa kasih dan kemurahan Allah kita. Saat ini, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan masuk ke pelataran Tuhan yang kudus. Mari dengan segenap hati kita ungkapkan syukur dan terima kasih kita untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, untuk setiap keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan syukur kita dengan pujian, tinggikan dirimu. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, mari katakan, aku bersyukur Tuhan padamu atas kasih-Mu. Aku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Ku bermazmur padamu Tuhan. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Padamu kami percaya. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan.
Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang sungguh besar dan dahsyat dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo, kami datang kepadamu dalam ibadah kami. Dengan segala keterbatasan kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Layakan kami untuk kami boleh menaikkan syukur, pujian, dan mazmur kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga Roh Kudus-Mu Tuhan yang tercurah di tempat ini. Berkat-Mu, kasih-Mu, yang sungguh Tuhan boleh kami rasakan dalam ibadah kami. Kami ingin menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Juga terlebih Tuhan, kami menyerahkan satu persatu jemaat-Mu yang dengan setia datang kepadamu dalam ibadah minggu pagi ini. Ampuni Tuhan, ketika kami datang kepadamu, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu karena keterbatasan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu yang saat ini di gedung gereja maupun di rumah dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tentu bersyukur sampai saat ini Tuhan terus memelihara kita apapun kondisi yang ada di sekitar kita. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan terus ungkapkan syukur kita kepada Tuhan Raja kita, bahwa kita adalah anak-anak utusan Tuhan yang selalu siap melayani Raja kita. Nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku, akan kita pujikan bait 1 dan 4. Ada di minggu kedua di bulan November dan kita masih menggumuli tema untuk bulan November. Aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah utusan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat
20. Sebagai utusan Tuhan, tentu kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita akan diam mendengarkan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Suharjo. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian jejak-Mu Tuhan akan kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti, kita tidak bisa memahami betapa rumitnya hidup kita. Tetapi kita harus percaya bahwa jejak Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu amat sangat baik dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sepertinya seperti belantara yang kelam. Tapi mari kita tetap percaya tanpa perlu banyak bertanya bahwa jejak Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dengan sepenuh hati kita akan pujikan sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami Ajarku semua memahami yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. katakan aku rela Bagimu sebagai hamba rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi serahkan karya-Mu. diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Serahkan genapi karya-Mu Tuhan. serahkan diri genapi karya-Mu. Seperti Maria yang dengan setia duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan, mari kita akan menerima berkat Tuhan dengan sukacita. Kepada Bapak Suharjo disilahkan.
Salam Bapak Ibu. Senang banget. Ya, senang sekali bisa beribadah seperti ini bersama dengan anak-anak Tuhan. Ya. Selamat pagi, selamat memuliakan Tuhan, selamat berbakti, Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Pendeta Yusa sekeluarga yang ada di sana, ya. Selamat pagi, selamat berbakti, selamat meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Nah, baik, mari kita akan berdoa, mohon kuasa Roh Kudus menolong kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang bahagia. Kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Engkau utus untuk memberitakan kabar surga. Kali ini ya Tuhan, kami menyerahkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tolong Roh Kudus buka hati kami, agar kami bisa mendalami firman-Mu, terlebih melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui akan banyak dosa dan kesalahan kami. Kepadamu ya Tuhan yang pengasih dan penyayang. Mohon Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, biarlah kami senantiasa boleh berdekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan Yesus, yaitu tentang khotbah Tuhan Yesus soal akhir zaman. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Ya. Ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas dengan pelayananmu. Amin. Nah, ini sabda Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus.
bahwa kita sebagai utusan Kristus, utusan Tuhan di saat ini, senantiasa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini memberi pengertian kepada kita sebagai utusan Kristus. Utusan Kristus yang taat dan tetap setia. Baik atau tidak baik waktunya, tetap memberitakan kabar baik. Pagi ini kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita adalah kabar baik dari surga yang akan membawa dan memberi kita, umat pilihan Allah dan saudara siapapun dan dimanapun, akan mendapatkan pengharapan, akan mendapatkan semangat setelah memahami dan terlebih mengimani apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Nah, sabda Tuhan Yesus kali ini ada 3 hal. 1, yaitu beritakanlah kerajaan sorga. Yang kedua, beritakanlah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sedangkan yang ketiga, waspadalah dan tetap berjaga-jagalah. Nah, 3 hal itu yang Tuhan sabdakan, yaitu tentang keadaan akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang di rumah Tuhan maupun yang ada di manapun saudara berada. Sebelum kita memasuki ketiga hal tadi, baik kita akan melihat keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, kami telah mengambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Inilah keadaan manusia pada akhir zaman, sehingga kita tetap memberitakan firman, baik atau tidak baik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir yang akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Luar biasa, bukan luar biasa baiknya, tetapi manusia zaman ke zaman ternyata seperti ini. Ini persis seperti manusia pada zamannya Nabi Nuh. Makanya hambanya Tuhan senantiasa berpesan kepada kita sebagai utusan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, tetap beritakan firman. Tetap beritakan kabar baik dari surga
yang akan memberi rasa damai sejahtera kepada umat manusia di dunia yang semakin celaka. Ini nanti ujung-ujungnya zaman kesukaran ini akan datang yang namanya anti-Kristus yang dimotori oleh sang penguasa penghulu dunia, yaitu kuasa kegelapan. Siapa itu? Tidak lain tidak bukan iblis. Satu sebutan ini yang nanti akan masuk kepada lautan api untuk selama-lamanya, yaitu di neraka. Nah, buat kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dibenarkan dan akan dimuliakan Tuhan, maka pagi ini Tuhan Yesus bersabda tentang ketiga hal tadi menjelang akhir zaman. Baik, mari kita belajar bersama-sama. Saya sudah menyiapkan beberapa poin tadi. Ya. Yang pertama yaitu memberitakan kerajaan sorga. Ini diambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Ibu Desi bisa menolong untuk ditampilkan, akan kita baca bersama-sama. Ya. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Satu yang dipesankan oleh Tuhan, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebutan kerajaan Allah dalam Alkitab disebut juga kerajaan sorga. Disebut juga ada kerajaan 1000 tahun. Bahkan dalam khotbah-khotbah akhir zaman ini Tuhan Yesus sering mengatakan hari itu atau hari Tuhan. Ya, itu hari kedatangan Tuhan. Nah, kerajaan Allah sering disampaikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya di Injil Matius pasal 6 ayat 33. Dan carilah kerajaan Allah dan kesempurnaannya. Ya. Bahkan Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Ya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis agar dosamu diampuni. Berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Dan lebih lagi, sabda Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 7 ayat 21. Tuhan bersabda, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Luar biasa. Ternyata kerajaan sorga, kerajaan Allah yang sering disabdakan Tuhan Yesus sangat luas peranannya. Ya. Bagi kita orang percaya, ini adalah kesempatan untuk kita menerima kebenaran sorgawi yang akan memberi damai sejahtera, akan memberikan pengharapan hidup kekal
yang telah Tuhan sediakan, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah, ataupun kerajaan 1000 tahun. Nah, pada waktu Tuhan Yesus masih melayani di muka bumi ini, sering Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan surga ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan segala perumpamaan. Misalnya perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Perumpamaan tentang tuan yang memberi 5, 2, 1 talenta kepada hamba-hambanya. Dan masih banyak lagi perumpamaan tentang kerajaan surga yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi karena orang Farisi dan Saduki dan juga ahli-ahli Taurat ini merasa sudah menjadi orang benar, sudah tahu, bahkan merasa lebih tahu, enggak ngerewes ya, dengan apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Maka sampailah dia justru malah menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi tentang kerajaan surga ini Tuhan tetap sesuai dengan rencana agungnya. Itu telah dimulai dari saat ini, yaitu kerajaan surga yang telah diterima, ditanamkan di hati orang-orang pilihannya, ya kita semua dan saudara-saudara kita seiman di seantero dunia, yaitu taat dan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dunia. Taat dan setia. Nah, hamba-hamba yang taat dan setia, hamba-hamba yang demikian inilah yang kelak akan bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Nah, amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Pada akhirnya hamba-hamba yang diutus untuk memberitakan kerajaan surga ini setelah ditunaikan kembali kepada Tuhan. Ya. Dan mereka menyampaikan apa yang telah ditunaikan itu. Tuhan, saya sudah mengusir setan-setan. Saya sudah menyembuhkan banyak orang. Karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan kuasa. Apa sabda Tuhan kepada mereka? Jangan kamu bersukacita karena kamu telah mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan sorga. Inilah yang membuat sukacita kita kalau nama kita sudah ada terdaftar di kerajaan sorga. Maka poin yang pertama, pastikan kita, nama kita sudah ada terdaftar di kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, memberitakan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kita akan membaca dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31. Ibu Desi tolong. Ya. Baik, dari 29 sampai 31. 1, 2, 3. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap
dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah Tuhan yang dari sorga akan datang kedua kali di dunia ini. Pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para muridnya menatap terus sampai tidak terlihat, tetap menatap, sampai nggak kelihatan karena tertutup awan. Nggak tahu, ada malaikat datang beritahu kepada mereka bahwa Tuhanmu akan datang kedua kali seperti pada waktu terangkat ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang memberi harapan kepada kita. Menjadi semangat mengikut Tuhan. Menjadi semangat melayani Tuhan. Karena Tuhan akan datang. Untuk apa Tuhan datang ke dunia? Saya sudah mengambil beberapa supaya menghemat waktu, akan saya bacakan kagem Bapak Ibu yang di rumah Tuhan maupun di rumah. Maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang kedua kali yaitu ada dua hal paling tidak yang akan kita sampaikan pada saat ini. Orang percaya yang masih hidup akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia akan membangkitkan orang yang mati maupun yang hidup di waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, ini akan kita baca dari Yohanes 6 ayat 39-40. Demikian firman Tuhan Yesus. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang. Yang kedua, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Makanya kita akan tetap taat dan setia karena kita nanti walaupun sudah mati akan tetap hidup karena Tuhan yang membangkitkan dan memberi hidup yang mulia kepada kita. Nah, yang kedua, orang percaya yang 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas satu tempat tidur, malam-malam, kalau ada dua orang di satu tempat tidur, berarti tidur bersama, mungkin suami istri. Ini yang harus diperhatikan. Yang satu akan dibawa, terangkat, yang lain akan ditinggalkan. Berarti suami istri ini yang satu terangkat, yang satu ditinggalkan. Kasihan, sedih sekali kalau pada waktu itu terjadi dan kita melihat ada suami istri yang satu terangkat, yang satu ditinggalkan. Entah suaminya, entah istrinya. Tentu yang terangkat ini adalah sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang ditinggal ini bola bali diajak
Nderek Gusti sesak sesuk. Semoyo wae. Akhirnya pada waktu Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Seperti pada waktu Nuh. Ya, orang kawin dan dikawinkan, makan, minum, jual beli. Seperti enggak ada apa-apa. Tahu-tahu air bah membinasakan mereka. Demikian juga pada waktu kedatangan anak manusia yang kedua. Terus yang kedua, ada dua perempuan sama-sama menghilang. Dua perempuan, ibu-ibu biasanya bekerja di rumah, ya, di rumah ini, ya, mungkin siang hari, ya. Yang satu dibawa terangkat, yang lain ditinggalkan. Aduh, mesake banget. Konco nyambut gawe, konco kentrel, teman akrab, suka duka bersama. Tetapi karena yang satu percaya kepada Tuhan Yesus, terangkat. Sedangkan yang lain, mbok ayo nang gereja nderek Gusti, yo sesuk nek aku wis sloh. Semoya-semoyo. Enggak tahu. Pada waktu Tuhan Yesus datang seperti pencuri malam hari, yang satu terangkat, yang satu ditinggal. Sayang sekali. Menyedihkan sekali kalau kala itu nanti kita melihat. Selanjutnya, kalau ada dua orang di ladang, biasanya yang di ladang itu adalah kaum pria, lelaki, bapak-bapak di ladang, bertani, berkebun dan lain sebagainya. Di ladang, yang satu dibawa terangkat bersama Tuhan Yesus, yang lain terpaksa sekali ditinggal. Sayang saudara. Ini firman Tuhan, sabda Yesus Kristus yang bisa diimani dan mesti terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mumpung masih ada kesempatan, ya, mumpung masih ada kesempatan, ajak, doakan terus suami, istri, anak-anak, mbah kita, siapapun saudara, untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus. Menerima atau tidak, bersikap baik atau tidak, no problem. Ora kainan, ora salah kalau nanti mereka tidak terangkat. Tapi puji Tuhan, kalau mereka menerima Tuhan Yesus, akan terangkat bersama-sama kita. Oh, luar biasa. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25 dan 26 yang mengatakan demikian. Tuhan Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Satu. Tuhan Yesus, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau sudah mati. Semua manusia akan mati, termasuk orang percaya akan mati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang percaya akan hidup walau sudah mati. Karena apa? Karena akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang sudah mati. Kita ini semuanya tidak akan hidup selamanya. Ateges. Tetapi jangan khawatir dan puji Tuhan. Pada hari kedatangan Tuhan kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang siap menampati kerajaan sorga. Tuhan Yesus bersabda, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Ini yang sudah mati akan dibangkitkan. Terus, dan setiap orang yang hidup, yang pada waktu kedatangan Tuhan masih hidup, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Oh, luar biasa. Ini nggak pernah terjadi. Orang nggak mati-mati tapi tetap hidup. Hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kedatangan Tuhan ke dunia. Anak-anak Tuhan yang setia, yang taat sampai kedatangan Tuhan pada waktu itu masih hidup, akan terangkat dengan seketika oleh kuasa Tuhan, oleh mujizat Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Luar biasa, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Maka firman Tuhan, hiburkanlah satu dengan yang lain dengan perkataan ini, dengan sabda Kristus ini, sehingga hidup kita di dunia yang sarwa-sarwi menderita. Boleh menderita karena sakit penyakit, ora popo. Karena nanti dengan tubuh kemuliaan sakit hilang. Di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana nanti tidak ada dokter atau rumah sakit. Nggak perlu. Karena sumber hidup Tuhan sudah ada di situ. Ya. Saudara nanti di sana akan punya tubuh yang sempurna. Ya. Ora bayi, ora tua. Tapi seperti malaikat. Seperti tubuh Tuhan Yesus pada waktu bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Kita bayangkan hidup kekal yang bahagia bersama Tuhan di surga. Luar biasa, saudara. Ini membuat kita nggak terlalu cengeng terhadap permasalahan di dunia ini. Entah di dunia ini ada sakit penyakit, ada corona yang tidak habis-habis, no problem. Karena tidak ada corona pun manusia tidak akan hidup selamanya, alias tetap mati. Nggih napa nggih? Ana corona ya mati, ora ana corona ya sesuk bakal mati. No problem. Jangan susah-susah. Hidup di dunia yang sekali ini jangan susah-susah. Walaupun memang banyak masalah, banyak penderitaan, enggak usah terlalu dirasakan berlebihan. Hiburlah, dan pengharapan ini memberi kekuatan yang bisa membahagiakan kita walau kita masih hidup di dunia. Tetapi dengan sabda Tuhan Yesus Kristus ini, oh haleluya, haleluya, kita akan bahagia. Orang duit no problem, orang di penghasilan supply corona ora apa-apa, ya. Mangan sego jangan, enak banget, ya. Gitu yuk. Sedangkan yang terakhir, karena begitu Tuhan sudah menyediakan kerajaannya di surga buat kita semua. Karena Tuhan nanti akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, Gusti wanti-wanti, ojo nganti kowe. Ya, ini yang terakhir. Waspada dan tetap berjaga-jagalah. Waspada artinya, nek diomongi si A si B, kono ono juru selamat, kono ono Mesias. Jangan percaya. Kalau itu tidak mengatasnamakan Yesus Kristus seperti yang difirmankan ini, pikir-pikir dulu. Jangan kesusu. Ya. Jangan kesusu. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis. Karena dia berjalan keliling seperti singa mengaum-aum cari orang yang dapat ditelannya. Iblis. Iblis si jahanam yang membuat kesusahan hidup manusia di dunia. Sejak zaman Nabi Adam, iblis sudah menghambat, menghalangi rencana Tuhan. Ya. Sampai seterusnya, iblis dibuang, dilempar di muka bumi ini. Tetap berkarya. Bahkan di zaman akhir ini, habis-habisan iblis dan setan-setannya itu untuk membuat banyak masalah. Biarlah orang-orang yang hidup di dunia ini banyak masalah. Sehingga tidak bisa lagi memikirkan hidup di hari esok. Karena banyak masalah yang diciptakan oleh si iblis.
Banyak manusia nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan nasihat orang tua. Tadi dikatakan ya, di awal tadi. Ini iblis, saudara, waspadalah, berjaga-jagalah. Supaya apa? Walau kita menderita, karena kita waspada, tetap berjaga-jaga, taat dan setia, pada waktunya kita akan terangkat bersama Tuhan Yesus, bersama-sama di surga yang kekal dan bahagia. Oh, haleluya. Luar biasa. Nah, yang terakhir kesimpulannya. Orang percaya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar kerajaan sorga kepada umat manusia. Agar segera bertobat, agar mau berdamai dengan Allah, karena kerajaan Allah dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah dekat. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda yang memberikan penjelasan yang sungguh luar biasa tentang yang akan terjadi. Hal-hal yang banyak orang tidak tahu, namun Engkau memberitahu kepada kami, orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segala puji, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, yang telah mengasihi kami, yang telah menyediakan tempat yang kekal dan bahagia di surga. Kiranya Tuhan pakai kami semua, Tuhan utus kami sebagai hamba dan utusan Tuhan yang taat dan setia untuk memberitakan kerajaan sorga, untuk memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua, tetap berjaga-jaga dan waspada akan si iblis yang jahat. Biarlah saudara-saudara kami menerima Injil Yesus Kristus, dibenarkan dan akhirnya dimuliakan. Bersama-sama dengan umat pilihan Tuhan seantero dunia, terangkat ke sorga, menikmati indahnya sorga yang telah Tuhan sediakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kiranya Tuhan meteraikan sabda Tuhan ini kepada anak-anak-Mu. Biarlah si jahat, si iblis gak bisa lagi mengganggu, mengambil firman yang telah Hamba taburkan. Kuasa Roh Kudus akan menyertai mereka semua, sehingga damai sejahtera Tuhan akan menyertai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berkat firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Salah satu kebenaran yang boleh kita terima dari hambanya, salah satunya adalah waspada dan berjaga-jaga sebagai utusan Tuhan. Kita bisa waspada, berjaga-jaga ketika kita selalu mendengar suara Tuhan. Mari kita akan sambut berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Soeharjo dengan nyanyian pujian nomor 289, Hai dengar suara Yesus.
Bejo akan memimpin dalam doa penutup. Disilahkan. Mari kita berdiri semua. Hamba bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah ditabur. Kiranya Tuhan meteraikan buat kami umat pilihan Tuhan. Kami tetap waspada dan berjaga-jaga. Waspada terhadap si jahat dengan segala daya tipunya yang tidak baik. Berjaga-jaga, siap menerima kedatangan Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kami tak gentar karena Tuhan berkenan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan tolonglah kami di zaman akhir ini ya Roh Kudus. Beri kami kuat kuasa untuk tetap memberitakan kabar baik, kabar sorgawi, kabar yang menyelamatkan, kabar yang memberi harapan, semangat, dan tidak pantang. Biarlah kami bisa mempersembahkan banyak jiwa, saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan panggil menjadi umat tebusan yang akan Tuhan benarkan dan Tuhan muliakan pada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mohon ampun ya Tuhan, apabila dalam ibadah pagi ini ada kata, terlebih ada sikap hati yang tidak Engkau perkenan. Tuhan yang pengasih, mengampuni dan menyucikan kami, sehingga kami senantiasa boleh berada di hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan, dan kiranya persembahan ini Tuhan terima untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Perantara jemaatmu akan banyak jiwa yang bertobat, yang mau didamaikan dengan Allah, yang telah menyediakan tempat yang bahagia di surga. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, mari kita pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dan anugerahnya, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita semua, menguasai, mengendalikan dan mengarahkan hidup dan kehidupan kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita pulang. Kiranya Tuhan menyertai kita selamat di jalan sampai rumah kita masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Amin.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kepada jemaat, silakan dengan tetap menjaga jarak, memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan. Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak ya, tidak berdekat-dekatan.